Kota Surakarta lebih dikenal sebagai Solo. Salah satu kota di Jawa Tengah ini memiliki luas wilayah 44,04 km persegi. Jumlah penduduknya disebut sebagai yang terbesar ketiga di antara daerah-daerah lain di Jawa bagian selatan, yakni setelah Bandung dan Malang. Nama Surakarta diambil dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sura yang berarti keberanian dan Karta yang berarti makmur. Pemberian nama tersebut diharapkan dapat membuat Surakarta menjadi tempat yang penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Surakarta memiliki semboyan yang menjadi slogan pemeliharaan kota indah, yaitu Berseri, yang berarti bersih, sehat, rapi, dan juga indah. Surakarta juga mengambil slogan pariwisata sebagai upaya membuat citra Surakarta sebagai kebudayaan Jawa, yaitu The Spirit of Java, yang berarti jiwanya Jawa. Nama lain dari kota ini adalah Solo. Asal mula nama Solo diambil dari sejarah dibangunnya kota Surakarta, yang didirikan di sebuah desa bernama Sala di tepi sungai Solo. Sejarah kuno Solo dimulai ketika ditemukannya manusia purba Homo erectus di Sangiran, Kabupaten Sragen. Sampai tahun 1744, Solo dikenal sebagai desa terpencil dan tenang, berjarak 10 km ke timur dari kota Suro, pusat kerajaan Mataram pada waktu itu. Tetapi, pada masa kepemimpinan Susuhan Mataram Pakubuwono II, kerajaan Mataram didukung Cina melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sebagai akibatnya, Kartosuro akhirnya diduduki oleh Belanda. Kondisi ini mengharuskan Pakubuwono II mencari tempat yang lebih menguntungkan untuk membangun kembali kerajaannya, dan pada tahun 1745, kerajaan di Kartosuro dibongkar dan diangkut dalam sebuah prosesi ke Surakarta di tepi sungai Solo. Namun kejayaan kerajaan terus menurun. Pada tahun 1757, sebuah kerajaan saingan dari Mangkunegoro didirikan tepat di pusat Solo. Namun bangsawan dengan bijak menghindari pertempuran dan mencurahkan energinya untuk mengembangkan seni dan budaya kerajaan yang anggun dan menawan. Pavilion gamelan menjadi arena baru persaingan. Masing-masing kerajaan berkompetisi menghasilkan budaya kerajaan yang lebih halus, dan kondisi ini masih berlanjut sampai sekarang. Berikut fakta-fakta menarik tentang kota Surakarta dikutip dari liputan6.com. Termasuk kota dengan biaya hidup termurah. Surakarta atau Solo telah ditetapkan menjadi salah satu kota di Indonesia dengan biaya hidup termurah. Surakarta menjadi kota yang tidak banyak menekan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari masyarakatnya, seperti untuk tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, hingga transportasi. Maka itu tidak heran bahwa Surakarta menjadi salah satu tujuan para perantau dari berbagai daerah untuk mengenyam pendidikan atau bekerja. Bahkan kota ini juga beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kota yang nyaman hingga layak huni untuk anak-anak, mahasiswa, hingga orang tua. Asal-usul dua nama. Kota Surakarta ialah kota yang menyandang dua nama, yaitu Surakarta dan Solo. Sejarah kota Solo dimulai ketika Keraton Kartosuro mengalami kehancuran akibat serbuan dari pemberontak kerajaan Mataram. Raja Pakubuwono II saat itu tengah mencari lokasi baru untuk menjadi pusat pemerintahan dan memilih Solo. Namun namanya diganti menjadi Surakarta Hadiningrat. Saat itu nama Surakarta biasanya digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama Solo biasanya lebih merujuk pada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural. Tempat kelahiran pelopor batik Indonesia. Kota Solo merupakan surganya bagi para pecinta batik, sehingga dijuluki sebagai kota batik. Hal ini dikarenakan penjual batik di Solo sangat mudah ditemukan, mulai dari pasar, mal, hingga pusat penjualan batik seperti Kampung Batik Laweyan. Batik yang dijual juga memiliki berbagai macam varian harga, motif, dan juga jenis. Motif andalan yang sangat populer adalah Parangkusumo dan Truntung. Solo juga menjadi tempat kelahiran dari sang pelopor batik Indonesia, yaitu Gotik Swan. Gotik Swan dikabarkan memiliki kedekatan dengan Soekarno, presiden pertama Indonesia pada saat itu. Lalu Soekarno pun meminta Gotik Swan untuk menciptakan batik Indonesia. Gotik Swan pun langsung kembali ke Solo dan membuat batik
untuk Presiden Soekarno yang diberi nama Parang Bima Kuda. Kereta uap legendaris. Kereta kuno Sepeklutuk Jaladara merupakan kereta wisata yang berada di Solo dan dijalankan dengan lokomotif uap C1218 atau lokomotif uap D1410. Kereta ini beroperasi di jalur kereta api stasiun Purwosari hingga Solo Kota. Lokomotif kuno buatan Jerman pada 1896 ini sempat menjadi kebanggaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Solo. Studio rekaman pertama di Indonesia. Kota Solo menjadi awal berkembangnya dunia musik di Indonesia, karena kota kecil ini memiliki studio rekaman pertama di Indonesia, yakni Lokananta. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 dan mempunyai dua tugas besar, yakni produksi dan duplikasi piringan hitam serta kaset audio. Salah satu musisi ternama yang pernah merekam karyanya di tempat tersebut adalah Malik and the Essentials. Konon, kualitas rekaman di Lokananta hampir setara dengan studio Abbey Road yang ada di Inggris dan menjadi lokasi rekaman band bernama The Beatles. Namun, saat ini Lokananta sudah jarang digunakan untuk rekaman. Tradisi kirap pusaka Satu Suro. Pada dasarnya, kota Solo merupakan kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirap pusaka Satu Suro. Tradisi unik tersebut biasanya diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Pulau Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal 1 Suro. Pelaksanaan tradisi bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa yaitu 1 Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Tradisi ini juga melibatkan kerbau sakral, kebo buli yang dipercaya sebagai jelmaan Kiai Slamet. Saking dihormati warga, banyak dari mereka yang memperebutkan kotoran kebo buli saat melintas. Demikian sejarah dan fakta menarik dari kota Surakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan dapat membagi informasi penting lainnya.